Halo teman-teman, ketemu lagi kita di What It West. Lama banget saya nggak ngisi materi, nggak ngisi konten. Ya ada kesibukan bolak-balik ke Papua juga, ikut membantu berdirinya Papua Football Academy yang akhir Agustus lalu diresmikan Pak Jokowi di Jayapura. Tapi markas kita di Timika, dibantu oleh Freeport Indonesia. Nah di kali ini saya mau membacakan saja sebuah tulisan saya, kolom saya yang dimuat di kompas.com. Dimuatnya itu tanggal 21 Oktober, meskipun saya nulisnya itu setahu saya tanggal 19 lah, nggak lama setelah Presiden Jokowi ketemu Presiden FIFA, dua presiden dengan versi yang berbeda, dan kemudian ada sedikit keramaian di dunia sosial media ketika pengurus FIFA bermain sepak bola fun football dengan pengurus PSSI. Saya bacakan saja, nanti kita silakan berkomentar. Judulnya begini, kata FIFA, sepak bola itu menyenangkan dan membahagiakan. Football means joy and happiness. Sepak bola itu berarti kegembiraan dan kebahagiaan. Ucapan penuh makna itu disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino saat berdiri di samping Presiden RI Joko Widodo. Kejadiannya di Istana Negara pada Selasa siang 18 Oktober 2022. Usai Joko Widodo menyampaikan sikap pemerintah atas hasil kerja tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF, giliran Gianni Infantino yang bersuara atas nama FIFA, induk organisasi sepak bola dunia. Ucapan duka atas ratusan nyawa hilang di tragedi Kanjuruhan diikuti keinginan dalam tanda kurung atau tawaran bekerjasama untuk membangun sepak bola Indonesia. Menarik adalah bagaimana FIFA seperti berada pada frekuensi yang sama dengan pemerintah Indonesia guna membenahi pengelolaan sepak bola di tanah air. Seolah kesan bahwa FIFA itu jauh dari pemerintah sebuah negara karena haram diintervensi runtuh. Seolah benteng pertahanan organisasi sepak bola di sebuah negara bernama Statuta FIFA roboh. Lalu akan seperti apa nasib PSSI dan pengurusnya? Pasti banyak yang menanti dampak ucapan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bolaan di Indonesia. Saya mau garis bawahi teman-teman. Presiden Joko Widodo mengatakan begini, akan mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bola Indonesia. Ya, itu saya garis bawahi. Kita lanjut ya. Apa makna mengkaji ulang itu? Kalau mengulik arti mengkaji dalam kamus kita berbahasa Indonesia, ucapan Pak Jokowi bisa diartikan pemerintah akan mempelajari, memeriksa, menyelidiki, hingga menguji peran dan keberadaan mereka yang terlibat dalam pengelolaan sepak bola di tanah air. Kata Jokowi lagi, pemerintah RI dan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Wajar apabila kemudian publik bertanya begini, apa keputusan dan tindakan nyata pemerintah atas penyelidikan TGIPF? Kalau keputusan menyangkut PSSI itu disebut urusannya FIFA, apakah arti kehadiran Gianni Infantino di Indonesia yang sempat bermain sepak bola dengan pengurus PSSI seusai pernyataan bersama Jokowi? Gitu ya, saya ulangin. Kalau keputusan menyangkut PSSI itu disebut urusannya FIFA, apakah arti kehadiran Gianni Infantino di Indonesia yang sempat bermain sepak bola dengan pengurus PSSI seusai pernyataan bersama Jokowi? Di lapangan sepak bola Stadion Madia Senayan, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022, tim FIFA dan PSSI memperlihatkan bahwa sepak bola itu seharusnya dimainkan dengan gembira serta memberikan kebahagiaan bagi pemain dan penontonnya. Foto-foto mereka tersenyum menghiasi dunia maya, walau sulit dinikmati keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Namun, Mr. Infantino, tragedi di Malang pada 1 Oktober 2022 menceritakan hal berbeda karena football doesn't mean joy and happiness. Football tidak lagi berarti kegembiraan, kebahagiaan kan.
Ratusan korban kehilangan nyawa, ratusan luka-luka, dan pasti menimbulkan trauma. Bagaimana caranya agar keluarga serta kerabat korban tragedi Kanjuruhan bisa tertawa lagi? Lebih luas, bagaimana caranya agar sepak bola bisa digelar di negeri ini tanpa ada lagi korban luka-luka dan kehilangan nyawa akibat kegagalan memahami pengelolaan sepak bola secara baik dan benar? Bisakah kompetisi digelar rutin secara berjenjang dan terstruktur dengan tujuan melahirkan pesepak bola berkualitas demi memperkuat tim nasional Indonesia? Keadilan. Semua membutuhkan keadilan, sikap tegas serta tindakan nyata pemerintah agar tidak ada lagi institusi dan oknum yang keluar jalur dalam melakukan tindakan pengamanan keramaian, termasuk sepak bola. Lanjut halaman berikut. Ini tulisan lumayan panjang karena merupakan sebuah catatan bagi saya bagaimana sepak bola harusnya menjadi kebahagiaan dan kegembiraan, bukan lagi menjadi duka, bukan menjadi trauma bagi orang-orang. Oke, kita lanjut. Alangkah baiknya bila mereka yang bertugas mengamankan pertandingan, baik itu bagian dari pelaksana pertandingan hingga aparat negara, sama-sama memahami pekerjaan dan tujuan mereka bekerja. Itu apa? Mereka yang terlibat dalam aspek keamanan harus menemukan kesamaan cara berpikir dan bertindak dengan tujuan yang sama pula. Maksud saya gini, pengamanan pertandingan, pengamanan keramaian, ini mungkin kepolisian, tentara, ini mungkin panitia, harus sama melihat tujuan mereka mengamankan pertandingan itu apa. Cara mereka melihat sistem pengamanan itu seperti apa. Mungkin berbeda ini, tapi harus ada satu kesamaan. Kesamaannya harus mengamankan nyawa orang, bukan? Kita lanjutkan. Aturan pengamanan pertandingan sepak bola yang ditetapkan FIFA tidak boleh bertentangan dengan kebijakan negara, termasuk kearifan lokal. Masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas serta karakter berbeda dan membutuhkan penanganan berbeda pula dalam kerumunan hingga keributan. Ya kan? Yang di Sumatera, di Jawa beda dong cara penanganannya. Di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua beda lagi. Cara penanganannya harus sesuaikan dengan kearifan lokal, karakter lokal. Nggak bisa pukul rata semua aturan dari FIFA itu plus diterapkan di Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia. Harus ada penyesuaian dengan kearifan lokal. Kita lanjut ya. Tentu payung besarnya adalah soal keselamatan manusia. Keselamatan manusia. Tak ada kemenangan di sepak bola yang lebih besar daripada nyawa manusia. Setuju ya? Gak ada kemenangan, satu kemenangan pun, sebesar apapun eventnya, seharga dengan nyawa manusia. Gak ada. Sepak bola bukan untuk pembunuhan. Sepak bola bukan untuk mematikan. Kita lanjut. Di Istana Negara, Mr. Infantino berupaya meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa sepak bola itu seharusnya menyenangkan dan membahagiakan. Maka, seluruh stakeholder sepak bola di negeri ini wajib meyakini hal serupa. Jadi kalau FIFA mengatakan sepak bola itu harus menyenangkan dan membahagiakan, seluruh stakeholders dunia yang namanya pengelola yang terlibat, seluruh mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sepak bola, mau dari pemain, pelatih, pengurus, bahkan catering, penonton, apalagi mereka yang dalam memberitakan sepak bola harus meyakini hal serupa bahwa sepak bola itu tujuannya menyenangkan dan membahagiakan. Kalau memang sepak bola itu adalah kegiatan yang membuat kita senang, menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang memainkan dan menyaksikan, ya, yang memainkan dan menyaksikan. Tak ada alasan untuk membabi buta menangani masa sepak bola yang tengah kehilangan kesenangan dan kebahagiaan melihat pencapaian tim kesayangan.
tahun depan, Mei hingga Juni, gitu ya rencananya ya, Mei Juni 2023, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebuah prestasi mendapatkan kepercayaan FIFA yang harus dijawab dengan pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. Jangan lupa, event Piala Dunia U20 digelar setelah publik sepak bola menyaksikan Piala Dunia di Qatar pada November dan Desember 2022. Pasti ada komparasi dalam pelaksanaan event ini meski kelasnya berbeda. Komparasi pasti ada. Wah, di Qatar begini, di Indonesia begini gitu. Moga-moga komparasinya sama-sama menyenangkan buat dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, telah mengingatkan posisi Piala Dunia U20 sebagai ajang yang akan melahirkan bintang-bintang besar sepak bola dunia. Katanya, dari Indonesia mereka akan memancarkan sinar ke seluruh dunia. Selain menyampaikan duka atas tragedi Kanjuruhan dan menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam mereformasi sepak bola di negeri ini, kehadiran Infantino di Indonesia seperti memastikan posisi Indonesia aman sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Momentum memulihkan citra Indonesia setelah menjadi sorotan dunia akibat kebrutalan penanganan sepak bola di Malang. Tentu kita wajib memanfaatkan kesempatan ini, kembalikan kepercayaan publik dan dunia bahwa negeri sepak bola ini layak dan pantas menjadi panggung para calon bintang masa depan. Ya dong, 5 tahun lagi orang-orang ini yang usia 20 akan jadi banyak menjadi bermain di level utama di sepak bola. Posisi kita jangan berhenti sebagai penyelenggara event kelas dunia. Publik perlu diyakinkan bahwa pengelola sepak bola di Indonesia punya program jangka panjang yang hebat untuk membangun sepak bola berkualitas. Sudah cukup lama kita menjadi penikmat sepak bola kelas dunia. Saatnya Indonesia bermimpi menjadi pelaku yang dinikmati dan dipuji publik internasional. Iya kan? Kita begadang nonton Piala Dunia, Piala Eropa, euforianya kemana-mana. Kita begadang nonton Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol. Kapan kita melihat pemain kita ada di situ? Kapan dunia melihat Indonesia bermain di Piala Dunia? Kapan orang-orang dunia, orang Asia melihat timnas kita berkiprah dengan luar biasa di Piala Asia? Ya dong, jangan lagi kita hanya menikmati. Biarkan mereka kali ini yang menikmati pemain kita. Itu juga. Kita lanjut. Lihatlah Malaysia. Usai menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 1997, apa yang terjadi dengan sepak bola mereka? Di level Asia, tak usah dunia, ada di mana saat ini sepak bola Malaysia? Di Malaysia saya pernah meliput, saya beruntung bisa meliput dan situ lahirlah Michael Owen, David Trezeguet, Thierry Henry, Carragher, Liverpool, siapa lagi ya, banyak pemain-pemain yang saat itu menjadi bintang-bintang muda tapi kemudian tidak bersinar di senior ada juga, tapi yang biasa-biasa waktu tampil tapi bersinar ya. Kadang Henry di Prancis kan, Trezeguet, siapa lagi yang ngetop waktu itu? Ya waktu itu yang paling banyak pembicaraan sih Michael Owen. Bahkan ketika saya mau wawancara Michael Owen susah banget. Akhirnya waktu itu saya dapatnya wawancara kapten mereka Inggris U20, John Curtis, yang waktu itu masih jadi pemain mudanya MU, tapi kemana dia sekarang? Ketika zaman Henry bersinar, Trezeguet bersinar, Owen bersinar, kapten mereka nggak kedengaran. Jadi nggak semudah itu sih, tapi akan ada orang-orang yang bersinar. Banyak pemain bintang lahir dari Piala Dunia U20 ini. Kita lanjut ke tulisan saya. Saya ulang tulisan sebelumnya. Di level Asia, tak usah dunia, ada di mana saat ini sepak bola Malaysia? Pertanyaan terkait dengan setelah mereka menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun 1997 dengan stadion yang saat itu menurut saya oke, bagus. Jangan sampai pertanyaan yang sama diajukan kepada sepak bola Indonesia berapa tahun kemudian setelah komitmen FIFA membantu kita bersinar seusai tragedi Kanjuruhan. Apa dampak kedatangan FIFA? Apa dampak kita menjadi penyelenggara Piala Dunia? Kalau dibungkus dengan janji FIFA bahwa kita akan dibantu untuk bersinar, sudahkah kita menyelesaikan masalah-masalah
yang akan menggerogoti sepak bola kita, seperti kasus pengamanan sepak bola. Tragedi Kanjuruhan tidak boleh terulang. Tidak ada kemenangan sepantas setara dengan satu nyawa manusia pun. Dan cara pengelolaan keamanan keramaian harus dilihat bahwa ini bukan ajang pembunuhan, tapi menyelamatkan sepak bola, menyelamatkan manusia. Mari kita buat sepak bola itu sebagai suatu hal yang menyenangkan dan penuh kegembiraan. Kalau saya mengatakan sepak bola untuk kebaikan, harusnya bisa menjadi membuat kita manusia lebih baik. Football for hope, football for peace. Salam bola untuk kebaikan.